Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan gali lebih dalam satu topik nih, dari materi yang Anda bagikan, seri Harvard Business Review Emotional Intelligence. Fokusnya kali ini ke mindfulness ya, atau kesadaran penuh. Apalagi di tengah dunia yang makin kompleks ini. Betul sekali. Dan yang menarik dari sumber-sumber ini, mindfulness itu dilihat bukan cuma tren sesaat, Bukan tren aja ya? bukan. Tapi lebih sebagai alat yang esensial. Penting banget buat navigasi kerja dan kehidupan sehari-hari. Oke, jadi misi kita hari ini kita coba bedah intisarinya ya, dan relevansinya buat Anda semua yang mendengarkan. Iya, dan satu hal lagi yang menarik, gimana sains modern itu mulai memvalidasi praktik yang sebenarnya udah kuno ini. Oh, jadi ada sisi ilmiahnya juga ya? Harus ada kayaknya, apalagi di lingkungan yang penuh tekanan sekarang. Menarik, menarik. Jadi kalau gitu apa sih sebenarnya inti dari mindfulness ini? Kadang konsepnya agak abstrak ya. Intinya sih kesadaran. Kesadaran penuh di momen sekarang. Dan yang penting, tanpa menghakimi. Tanpa menghakimi. Oke, ini beda ya sama mindlessness? Nah, itu dia. Kebalikannya malah. Kalau mindfulness kan kita kayak jalan otomatis aja, ikutin rutinitas, aturan tanpa pikir panjang. Aturan yang mungkin dibuat orang lain dan belum tentu pas buat kita kan? Oke. Jadi mindful itu artinya kita sadar sama pilihan kita saat ini. Persis. Aturan dan rutinitas jadi panduan aja. Bukan jadi, gimana ya, pengendali mutlak gitu. Kita jadi sadar akan pilihan dan konteks di setiap situasi. Nggak autopilot terus. Oke. Terus manfaatnya nih, selain merasa lebih tenang, apalagi yang konkret gitu dari riset yang Anda kumpulkan? Wah, banyak. Ya, riset nunjukin ada peningkatan kinerja. Terus hubungan juga bisa lebih baik. Kenapa? Karena kita jadi kurang menghakimi orang lain, lebih empatik. Masuk akal. Ada lagi? Ada yang menarik banget soal inovasi. Ternyata mindfulness bisa bantu kita lihat peluang baru, bahkan dari produk yang dianggap gagal. Wah, gimana caranya tuh? Karena kita jadi lebih terbuka sama kemungkinan. Nggak terpaku sama cara pandang lama. Dan lagi, ini bisa mengurangi penyesalan dan nunda-nunda pekerjaan. Kenapa bisa ngurangin nunda-nunda? Karena kita jadi lebih jernih ngelihat prioritas. Apa sih yang beneran penting buat dikerjain sekarang? Ini bukan sulap ya, tapi beneran latihan otak. Latihan otak ya? Maksudnya, Iya, penelitian nunjukin mindfulness secara fisik melatih otak, terutama bagian yang bantu kita atur emosi dan ambil keputusan. Jadi kayak, ngelatih otot biar lebih kuat ngadepin stres gitu. kedengarannya bagus banget, tapi prakteknya gimana? Banyak yang merasa susah nih buat mulai. Langkah paling awal, paling realistis apa ya? Ada beberapa cara praktis kok. Yang paling dasar banget mungkin ya cukup sadari napas aja. Cuma sadar napas. Iya, tarik nafas, hembuskan nafas. Sadari sensasinya. Beberapa detik aja cukup. Terutama pas lagi ngerasa kewalahan. Ini bantu ciptain jeda. Oke, jeda. Itu kuncinya ya? Betul. Selain itu, ada konsep emotional agility atau kelincahan emosional. Ini juga penting. Kelincahan emosional. Itu kayak gimana lagi tuh? Ini bukan berarti kita harus neken atau ngilangin emosi sulit ya, kayak Nah. rasa bersalah atau marah yang dicontohin di sumber itu. Bukan neken, terus? Tapi lebih ke menyadari, sadar aja kalau pikiran dan emosi negatif itu datang dan pergi, kita kenali, kasih nama mungkin, oh ini rasa cemas gitu. Tapi kita nggak hanyut, Nggak hanyut. ya Maksudnya, dikuasai sama emosi itu. Kita tetap bisa milih bertindak sesuai nilai-nilai kita, bukan cuma reaksi impulsif aja. Jadi ada ruang antara stimulus sama respons kita. menciptakan ruang ya? Oke. Nah, terus tadi disebut soal kepemimpinan dan resiliensi. Gimana kaitannya mindfulness sama dua hal itu? Erat banget. Buat pemimpin misalnya, mindfulness ini bantu melawan yang namanya power paradox. Power paradox. Apa itu? Itu kecenderungan alami kalau orang punya kekuasaan, kadang jadi kurang peka atau empatik sama orang lain. Nah, mindfulness bantu pemimpin secara sadar melatih lagi perspektif dan empatinya. Menarik. Terus kalau soal resiliensi atau daya lenting? Resiliensi itu kan bukan cuma soal bangkit dari kegagalan besar ya, tapi juga soal gimana ya, pulih dari tekanan sehari-hari. Nah, mindfulness ini melatih otak kita buat balik tenang lebih cepat setelah kena stres. Jadi kayak pendinginan mental gitu ya? Bisa dibilang gitu.
Dan juga, mindfulness bantu kita lihat situasi lebih jernih. Jarang kan ada hasil yang murni positif atau negatif? Iya juga sih. Setiap pilihan, setiap situasi, pasti ada tantangan dan peluangnya sendiri. Kalau kita sadar ini, stresnya berkurang. Karena kita nggak terpaku ngejar satu skenario ideal aja. Praktek kayak refleksi rutin, dengerin tim secara aktif, itu semua wujud mindfulness dalam kepemimpinan tuh. Semacam jangkar ya di tengah badai kompleksitas zaman sekarang. Betul. Bukan buat ngilangin badainya, itu mungkin nggak mungkin ya. Iya, tapi biar kita nggak gampang keseret arusnya gitu. Ini soal bangun kesadaran diri, kemampuan milih respons, dan ketahanan dari dalam. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan lebih lanjut. Di tengah semua tuntutan efisiensi, kecepatan yang kayaknya nggak ada habisnya ini, Ya gimana tuh? gimana caranya Anda bisa secara sadar menciptakan jeda, meskipun cuma beberapa detik aja? Buat apa? Buat mengamati, buat napas, terus milih respons yang paling bermakna buat Anda, bukan cuma respons yang paling cepat atau paling otomatis. Sebuah jeda untuk memilih ya. Persis. Sesuatu untuk Anda eksplorasi sendiri.